Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dan perkembangan jar wa ta'dil. Nama-nama kelompoknya adalah Alpa Rizky Firdaus, Alif Rajendra Danadi Dharma, Farilo Fama Fananta, Alfika Maulidia, dan Desika Erwina Putri. Sejarah dan perkembangan, sejarah dan periwayatan hadis sudah mulai dari generasi sahabat Nabi sampai generasi Mahrijul Hadis. Periwayat dan sekaligus penghimpun hadis telah tidak dijumpai secara fisik karena telah meninggal dunia. Untuk mengenali keadaan pribadi mereka, baik kelebihan maupun kekurangan di bidang periwayat hadis, diperlukan informasi dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama, ahli kritik rijal, para periwayat hadis. Dalam Islam, seorang perawi hadis diperbolehkan melakukan jar sebagai upaya mencari kemurnian hadis dengan memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut. Syarat yang berhubungan dengan kualitas pribadinya meliputi 1. Bersifat adil. 2. Tidak fanatik terhadap aliran mazhab yang dianutnya. 3. Tidak bermusuhan dengan periwayat yang dinilainya, termasuk periwayat yang berbeda aliran dan mazhab dengannya. Syarat yang berhubungan dengan intelektual atau wawasan yang luas dan mendalam terutama dalam hal 1. Ajaran Islam. 2. Bahasa Arab. 3. Hadis dan ilmu hadis. 4. Pribadi dan yang diriwayat dan dikritiknya. 5. Adat dan istiadat yang berlaku. 6. Sebab-sebab yang melatar belakangi sifat-sifat utama dan tercela yang dimiliki oleh periwayat. Kritik terhadap para periwayat hadis yang telah dikemukakan oleh para ahli hadis itu tidak hanya tentang hal-hal terpuji, melainkan ada juga tentang hal-hal yang tercela. Hal-hal tercela itu bukan maksud untuk menjelekkan, melainkan untuk menjadi pertimbangan dalam hubungannya dengan dapat diterima atau tidak riwayat hadis yang mereka sampaikan. Ulama kritik hadis menyadari bahwa mengemukakan kejelekan seseorang dilarang oleh agama, tetapi untuk kepentingan lebih besar, yakni kepentingan penelitian hadis dalam hubungannya sebagai salah satu sumber ajaran Islam, maka kejelekannya harus dikemukakan, tapi kejelekan dan kekurangan hanyalah sebatas yang berhubungan dengan hadis. Menurut Imam Nawawi, al-jar wa ta'dil adalah pemeliharaan syariat Islam. Jadi bukanlah ghibah atau umpatan. Menurutnya itu, hukumnya boleh bahkan diwajibkan untuk bisa mengungkapkan hadis itu benar atau tidak, bisa dicari melalui proses al-jar wa ta'dil. Sejarah pertumbuhan ilmu al-jar wa ta'dil selalu seiring dan sejalan dengan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Karena bagaimanapun juga, untuk memilih dan memilah hadis sahih melewati penelitian terhadap periwayat dan sanadnya yang pada akhirnya memungkinkan untuk membedakan antara hadis yang makbul dan mardud. Praktik menjar dan mentakdil sudah nampak pada masa Rasulullah, yang beliau contohkan sendiri secara langsung dengan mencela Bisah al-Asyirah dan pernah pula memuji sahabat Khalid bin Walid dengan sebutan pedang Allah. Dari situ dapat diketahui bahwa perkembangan al-jar wa ta'dil bersamaan dengan perkembangan riwayat dalam Islam. Ketika diharuskan untuk hadis-hadis yang sahih, di situ pula diharuskan mengetahui adilnya periwayat atau bohongnya periwayat sehingga bisa membedakan mana hadis yang makbul dan mana hadis yang mardud. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.